Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahna Kumaida dari kelas 12 IPA 1, nomor absen 28, nomor ujian 07 0056 00288. Dan ini kata ujian saya. Sejarah Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya merupakan pertempuran tentara dan milisi proklamasi kemerdekaan Indonesia, Tentara Britania Raya dan India Britania. Puncaknya terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Indonesia, yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonisme. Usai pertempuran ini, dukungan rakyat Indonesia dan dunia internasional terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia semakin kuat. 10 November diperingati setiap tahun sebagai Hari Pahlawan di Indonesia. Ketika pasukan sekutu mendarat pada akhir Oktober 1945, Surabaya digambarkan sebagai benteng bersatu yang kuat di bawah pemuda. Pertempuran pecah pada 30 Oktober setelah Komandan Pasukan Britania Brigadier A.W.S. Malabey tewas dalam baku tembak. Britania melakukan serangan besar punitif pada 10 November dengan bantuan pesawat tempur. Pasukan kolonial merebut sebagai besar kota dalam 3 hari ketika penduduk kota menguasai kepedesaan. Meskipun kalah dengan kehilangan anggota dan persenjataan, pertempuran yang dilancarkan pasukan Republik membangkit semangat bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan dan menarik perhatian internasional. Belanda tidak lagi memandang Republik sebagai kumpulan pengacau tanpa dukungan rakyat. Pertempuran ini juga meyakinkan Britania untuk mengambil sikap netral dalam Revolusi Nasional Indonesia. Beberapa tahun kemudian, Britania mendukung perjuangan Indonesia di Persekutu Bangsa-Bangsa. Kronologi penyebab peristiwa. 1. Kedatangan tentara Jepang ke Hindia Belanda Indonesia. 2. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. 3. Kedatangan tentara Inggris dan Belanda. Insiden Hotel Yamato adalah peristiwa perobekan warna biru pada bendera Belanda yang berkibar di Hotel Yamato pada tanggal 19 September 1945 yang didahului oleh gagalnya perundingan antara Sudirman dan W.V.C. Ploegman untuk menurunkan bendera Belanda. Dan ini gambaran Hotel Yamato-nya. Kematian Brigadier Jenderal Malabey. Setelah gencatan senjata antara pihak Indonesia dan pihak tentara Inggris ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 1945, keadaan bersangkut-sangkut mereda. Walaupun begitu, tetap saja terjadi bentrokan-bentrokan bersenjata antara rakyat dan tentara Inggris di Surabaya. Bentrokan-bentrokan bersenjata di Surabaya tersebut memuncak dengan terbunuhnya Brigadier Jenderal Malabey, pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur. Pada 30 Oktober 1945, sekitar pukul 20.30, mobil bucik yang ditumpangi Brigadier Jenderal Malabey berpasan terjadi tembak-menembak yang berakhir dengan tewasnya Brigadier Jenderal Malabey oleh tembakan pistol seorang pemuda Indonesia yang sampai sekarang tak diketahui insidennya. Dan terbakarnya mobil tersebut terkenal
ledakan guncang yang menyebabkan jenazah Malebe sulit dikenali. Kematian Malebe ini menyebabkan pihak Inggris marah kepada pihak Indonesia dan berakibat pada keputusan mengganti Malebe Mayor Jenderal Erik Sergeant Robert Mansfield untuk mengeluarkan ultimatum 10 November 1945 untuk meminta pihak Indonesia menyerah persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara AFNI dan administrasi NICA. Perdebatan tentang pihak penyebab baku tembak. Tom Dirk, seorang anggota Parlemen Inggris dan Partai Buruh Inggris, pada 20 Februari 1946 dalam perdebatan di Parlemen Inggris, meragukan bahwa baku tembak ini dimulai oleh pasukan pihak Indonesia dan menyampaikan bahwa peristiwa baku tembak ini disinyari kuat timbul karena kesalahpahaman 20 anggota pasukan India pimpin Malebe yang mulai baku tembak tersebut tidak mengetahui bahwa goncangan senjata sedang berlaku karena mereka terputus dan kotak dan telekomunikasi. Berikut kutipan dari Tom. Sekitar 20 orang India memiliki Inggris di sebuah bangunan di sisi lain alun-alun. Telah terputus dari komunikasi lewat telepon dan tidak tahu tentang goncangan senjata. Mereka menembak secara sporadis pada masa Indonesia. Brigjen Malebe keluar dari diskusi gencang senjata, berjalan lurus ke arah kerumunan dengan keberanian besar dan berteriak kepada serdadu India untuk menghentikan tembakan. Mereka patuh kepada mungkin senjata. Jam kemudian, masa di alun-alun menjadi bergolak lagi. Brigadir Malebe pada titik tertentu dalam diskusi memerintahkan serdadu India untuk menembak lagi. Mereka melepaskan tembakan dengan 2 senapan brand dan massa bubar dan lari untuk berlindung. Kemudian pecah pertempuran lagi dengan sungguh gencar. Jelas bahwa ketika Malebe memberi perintah untuk membuka tembakan lagi, perundungan gencang senjata sebenarnya telah pecah, setidaknya secara lokal. 20 menit sampai setengah jam setelah itu, ia sayangnya tewas dalam mobil meskipun kita tidak benar-benar yakin apakah ia dibunuh oleh orang Indonesia yang mendekati mobilnya, yang meledak bersama dengan serangan terhadap dirinya. Saya pikir ini tidak dapat dituduh sebagai pembunuh licik, karena informasi saya dapat secepatnya dari saksi mata, yaitu seorang perwira Inggris yang benar-benar ada di tempat kejadian pada saat itu, dan nyata jujur saya tidak punya alasan untuk bertanyakan. Semboyan merdeka atau mati. Ultimatum-ultimatum yang disebarkan melalui pamflet udara oleh tentara Inggris membuat rakyat Surabaya sangat marah. Nyaris seluruh sudut kota Surabaya dipenuhi pemuda dan kelompok bersenjata. Dalam ingatan Soeharto alias Haryo Kecik, Wali Komandan Tentara Polisi Keamanan Rakyat, di sekitarnya berkumpul ratusan pemuda, semuanya membawa senjata dan pistol otomatis. Haryo Kicik mengatakan bahwa mereka yang disebut tiga lengkap membawa granat. Pertempuran pemuda dan kelompok bersenjata di Surabaya memutuskan mengangkat Sungkono sebagai komandan pertahanan kota Surabaya dan mengangkat Surajman sebagai komandan pertempuran. Dari sini muncullah semboyan merdeka atau mati dan Sumpah Pejuang Surabaya sebagai berikut. Tetap merdeka, kedaulatan negara dan bangsa Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 akan bertahan dengan sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab, bersama, bersatu, ikhlas, berkorban dengan tekad. Merdeka atau mati, sekali mereka tetap merdeka. Surabaya, 9 November 1945.
jam 18.46. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.